Nabi itu dipersiapkan oleh Allah, bukan diberi dengan uang, dana sekian banyaknya atau pasukan atau pengikut, tidak. Tapi diwajibkan kepada Nabi untuk bangun malam, sholat, dan membaca Quran dengan tartil. Disitulah kekuatan ruhiyah itu akan terbentuk. Maka seorang pengemban dakwah pejuang itu harus tegak sholat malam itu. So, tanpa itu dia akan tidak memiliki kekuatan ruhiyah itu, maka jiwanya akan rapuh. Gak usahlah ada badai, angin bertiup sepoi-sepoi aja dijatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kesempatan ini kita bisa bersilaturahmi dengan salah seorang cendekiawan muslim di Indonesia yang selama ini sudah banyak malang melintang di dunia dakwah. Dan kita akan membincangkan satu hal yang menarik dan sedang hot ya pada kesempatan ini, yaitu seputar peringatan kemerdekaan ya Republik Indonesia. Kita tahu bahwa hari ini Indonesia sedang terus ya untuk meramaikan yang namanya peringatan Hari Kemerdekaan ya. Sudah 79 tahun Indonesia merdeka, dan nanti pada tanggal 17 Agustus ya persis nanti akan diperingati sebagai Hari Kemerdekaan. Nah, untuk itu kita akan berbincang dengan narasumber kita, yaitu kita langsung sapa saja beliau, Ustaz Ismail Yusanto. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kita akan membincangkan satu tema yang sangat menarik dan saya pikir memang hot ya, katanya dengan kemerdekaan Indonesia. Dihubungkan dengan perjuangan kita untuk tegaknya Islam kafah di Indonesia. Tadi di saat prolog kita sudah sampaikan bahwa 79 tahun sudah Indonesia merdeka sampai hari ini. Ustaz melihat apakah betul-betul Indonesia sudah merdeka atau seperti apa ini? Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Yang pertama tentu berpulang kepada pengertian merdeka dan kemerdekaan itu apa. Secara formal negeri kita ini alhamdulillah memang sudah merdeka pada 17 Agustus tahun 1945. Dan luar biasa kemerdekaan itu diakui atas berkat rahmat Allah. Tidak mungkin dibaca atas berkat rahmat Allah. Itu artinya para pendiri bangsa dan negara ini mengakui bahwa kemerdekaan ini bukan sekedar atas usaha atau ikhtiar manusia atau para pejuang dahulu, tetapi juga ini merupakan inayah atau dalam konstitusi itu disebut atas berkat ya, rahmat Allah, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa ada kesadaran religiusitas di dalam bangsa ini sejak dari awal. Kemudian berjalan kemerdekaan itu sampai ini hari sudah 79 tahun. Dengan seluruh dinamikanya. Jadi secara formal merdeka dan kemudian diakui juga oleh negara-negara di dunia ini. Terbukti kemudian hubungan diplomatik berjalan dan sebagainya. Nah, tetapi jika kita mengkaji secara mendalam dengan perspektif yang lebih mendalam, setidaknya seperti yang disampaikan oleh Rubai bin Amir, itu ketika dia menjelang perang Al-Qadisiyah itu diutus oleh panglima perang pada waktu itu Sa'ad bin Abi Waqqas untuk bertemu dengan Rustum, panglima perang Persia. Ringkas cerita, pada waktu itu kan intinya ditanyakan sebenarnya apa yang diinginkan oleh pasukan Islam itu. Lalu Rubai bin Amir menjawab dengan sangat tegas yang itu bisa kita anggap sebagai rumusan dari situasi merdeka yang sesungguhnya. Kata dia datang itu litahridin nas min ibadatin nas ila ibadatir rabbin nas. Jadi kami datang itu untuk membebaskan
manusia, memerdekakan manusia dari penghambaan kepada manusia menuju kepada penghambaan atau penyembahan kepada Tuhannya manusia. Ya, min ibadatin nas ila ibadati rabbin nas. Jika kita menggunakan perspektif ini, jelaslah bahwa kemerdekaan hakiki itu sesungguhnya adalah ketika kita bisa menyembah Allah, patuh kepada segenap perintah dan larangan Allah SWT. Karena memang begitulah maksud dan tujuan kita diciptakan oleh Allah SWT. Sebagaimana kita tahu, kita itu diciptakan tak lain untuk beribadah kepadanya. Allah khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, jika kita menggunakan perspektif ini, maka kita bisa menilai apakah kita saat ini atau negeri ini sudah betul-betul merdeka. Kita bisa lihat apakah kita betul-betul sudah bisa mewujudkan ibadah kepada Allah dengan sepenuhnya itu. Misalnya di dalam bidang politik, di bidang ekonomi, di bidang sosial, budaya, pendidikan, dan sebagainya. Di bidang ekonomi, betulkah bahwa seluruh ketentuan-ketentuan dalam ekonomi itu sudah kita laksanakan? Pun begitu dalam politik, dalam sosial, budaya, dan sebagainya. Gitu. Jadi secara ringkas bisa kita katakan kalau dibandingkan dengan tadi penjelasan bahwa merdeka adalah kita bebas menghamba pada Allah saja, ternyata mungkin di Indonesia masih belum ya. Ya, misalnya contoh sederhana bahwa dalam bidang ekonomi Allah itu jelas sekali melarang riba. Dalam sebuah lafaz yang sore yang tak ada ikhtilaf di kalangan para ulama tentang haramnya riba. Wa halallahu al-bay' wa harrama riba. Ini hari justru riba yang dilarang oleh Allah itu menjadi pilar utama dari ekonomi kita. Itu. Dan luar biasa ketika kita menginginkan sebuah belum tatanan ekonomi secara keseluruhan, baru sistem perbankan yang tidak mengandung riba itu diperlukan waktu kurang lebih sekitar 19 tahun. Ini negeri mayoritas Muslim. Bagaimana bisa untuk memperjuangkan satu keinginan yang sebenarnya keinginan yang sederhana, perbankan tanpa riba, itu diperlukan sampai waktu selama itu 19 tahun. Dari 1973 baru kemudian terwujud pada 1992 itu. Kalau kita ini betul-betul merdeka, maksudnya tidak perlu sampai selama itu. Kemudian pakaian. Kita itu pernah mengalami satu keadaan di mana mereka yang memakai kerudung, waktu itu disebut dengan memakai jilbab, itu diperlakukan seperti seorang yang melakukan kejahatan besar. Pelajar siswi SMA dikeluarkan dari tahun 80-an ya? Tahun 80-an di Bogor, Jakarta, Surabaya, Bandung. Apa salah mereka? Nggak ada salah. Salahnya bahwa mereka itu memakai kerudung. Bukankah kerudung itu, kalau bahasa Al-Qurannya itu disebut khimar itu kewajiban, adalah sebuah kewajiban. Dan artinya mereka itu sedang mengekspresikan ketaatan kepada Allah, dan itu sesuai dengan tujuan dari pendidikan itu untuk manusia yang bertakwa. Tapi mengapa dipecat? Dan perjuangan untuk meletakkan pakaian yang sesuai dengan ketentuan syariah itu sebagai sesuatu yang bisa diterima secara formal itu lagi-lagi perlu waktu yang panjang. Kita mencatat setelah 11 tahun baru kemudian kerudung itu secara resmi masuk sebagai bagian dari seragam SMA, SMP, dan juga SD. 11 tahun. Kalau kita betul-betul merdeka, mungkin nggak perlu. Nah, ini fakta-fakta yang menunjukkan bahwa kita ini kalau menggunakan perspektif Rubai bin Amir tadi itu masih jauh dari merdeka yang sebenarnya.
hari kemerdekaan yang hakiki. Iya, baik, Ustaz. Ya, Ustaz, ini kan kita menjelang 17 Agustus ya, peringatan Hari Kemerdekaan di mana-mana ya, sampai level yang ya paling bawah lah ya, RT ya, termasuk tetangga kita. Ya. Di sana kan juga pasti ada juga para pejuang Islam ya, para pejuang Islam kafah. Nah, kita memaknai Hari Kemerdekaan yang setiap tahun dirayakan bagaimana seharusnya, Ustaz? Iya, bersyukur, bergembira itu wajar karena mengingat bahwa untuk bisa merdeka dari penjajahan pada waktu itu kan memang tidak mudah. Dan Jepang, Belanda sebelumnya, kemudian Jepang. Dan itu juga hampir terenggut lagi kan ketika mereka masuk lagi ke Indonesia pada beberapa bulan setelah proklamasi itu. Dan dari situ kemudian Kiai Hasyim Asy'ari menyerukan yang kemudian dikenal dengan fatwa jihad itu. Jadi bergembira, bersyukur itu wajar. Nah, hanya tentu kita mestinya berpikir lebih dalam lagi. Berpikir bagaimana, seperti tadi, betulkah kita itu sudah sampai pada kemerdekaan yang hakiki. Jangan sampai juga ketika kita merayakan ini, kita lupa pada perenungan seperti tadi, dan bahkan kemudian di dalam perayaannya itu tidak sedikit hal-hal yang sebenarnya tak cocok gitu dengan rasa syukur kita kepada Allah. Hal-hal yang melanggar kepantasan. Iya, kepantasan. Ya, kepantasan. Misalnya ya sepak bola ibu-ibu pakai daster atau daster ya kan itu lazim. Iya, terus opo gitu loh ya. Memang Bataran terhibur. Iya, makanya gitu. Saya kan sudah bilang bahwa senang itu wajar. Mau makan kerupuk masih dari dulu gitu wajar gitu, apa enggak ada yang sesuatu. Nah, karena itu maka penting untuk di tengah masyarakat itu mestinya itu ada edukasi, kegembiraan yang bernilai syukur ya, bernilai transendental gitu bisa sebenarnya di depan. Ya, Cep, di masyarakat itu kita kadang mendengar ya ada yang menuduh bahwa para pejuang Islam, terutama Islam kafah itu tidak cinta tanah air, tidak nasionalis itu bagaimana kita menanggapi pernyataan seperti itu atau ya anggapan-anggapan masyarakat seperti itu? Iya. Kita justru yang mengatakan jika ada orang yang layak untuk disebut paling cinta kepada tanah air ini, itu adalah justru pejuang-pejuang Islam. Mengapa? Karena tidak ada agama yang begitu luar biasa memberikan dorongan untuk melawan penjajah lebih dari pejuang Islam. Lihatlah pada masa lalu, kan yang betul-betul punya keberanian untuk melawan penjajah siapa? Siapa itu Pangeran Diponegoro? Siapa itu Imam Bonjol? Siapa itu Sotot Ali Pasha? Siapa itu Cuk Nadir? Semua itu pejuang-pejuang Islam. Pejuang-pejuang Islam. Kenapa mereka berjuang? Cuk Nadir bilang kita melawan kafe-kafe Belanda. Ya orang kafir. Artinya dia berjuang dimanai sebagai jihad. Dan begitu juga yang dikatakan oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Ketika diminta pendapatnya oleh Bung Karno, bagaimana sikap yang harus ditunjukkan ketika Belanda dikabarkan mau masuk lagi ke Indonesia, menggonceng nikah, harus dilawan. Nah, kalau kita melawan itu apa kedudukan dalam agama? Itu jihad. Disitulah kemudian keluar fatwa jihad yang kemudian disepakati sebagai resolusi jihad oleh Nahdlatul Ulama. Itu semangat Islam. Jadi bagaimana bisa orang mengatakan bahwa pejuang Islam itu tidak jantan air? Justru yang bisa dikatakan sekali lagi cintai tanah air ini sungguh-sungguh itu adalah pejuang Islam itu dari awal dulu, bahkan jauh sebelum kemerdekaan terjadi. Dan begitu sekarang, siapa yang menginginkan negeri ini dalam kebaikan, yang selalu menyerukan penolakan terhadap kemungkaran, menyerukan kepada kemakrufan, amar ma'ruf nahi mungkar, siapa? Dia pejuang Islam, pejuang Islam kafah itu. Mengapa? Karena jika kita menginginkan kebaikan bagi negeri itu, tidak ada lain kecuali kebaikan yang didasarkan kepada ketentuan-ketentuan dari zat yang maha baik, itu Allah Subhanahu wa taala. Dan
harus ada penolakan terhadap kemungkaran. Kemungkaran itu apa? Segala sesuatu yang tidak dari Allah Subhanahu wa taala. Kemaksiatan seperti yang ini ada terjadi. Ada riba, ya kan? Ada pornografi, porno aksi, ada liberalisme, ada kapitalisme, sosialisme, bahkan dulu sebelumnya ada juga ada komunisme. Itu siapa? Islam. Gitu. Jadi itu semua tuduhan atau tudingan yang semena-mena yang itu hanya dilontarkan oleh mereka-mereka yang sesungguhnya sedang menutupi kejahatan yang mereka lakukan sendiri. Gitu. Jadi memang ada Sekarang upaya. kita lihat siapa yang meneriakan radikalisme. Ternyata kan kemudian belakangan ketahuan bahwa mereka korup. Boleh disebut nama-namanya. Itu mereka korup. A, korupsi masuk penjara. B, korupsi masuk penjara. C, korupsi masuk penjara. Itu yang dulu meneriakan radikalisme di saya Indonesia segala macam. Nah itu. Lagi pula kalau dikatakan bahwa ini membahayakan apa? Pejuang syariah apa yang nggak ada. Yang membahayakan adalah kapitalisme, sekularisme, liberalisme. Itu jelas. Iya, justru ucapan atau upaya sepertinya kita lihat itu untuk membenturkan antara pejuang Islam dengan anggaplah pejuang nasionalis lah gitu ya. Itu justru mereka adalah para pejabat yang saat ini berkuasa. Ketika ada ungkapan misalnya musuh terbesar Pancasila adalah agama, itu sepertinya mengarah ke sana, Ustaz. Iya. Ya, inilah narasi yang muncul dari kalau kita mau lugas ya kebodohan. Walaupun mereka pejabat. Walaupun pejabat kan tidak selamanya pintar. Makin tinggi jabatannya karena makin tidak pakai. Karena kepentingan. Karena kepentingan jabatan yang itu semua tidak seberapa sebenarnya. Kan? Mereka di saat yang sama itu terlihat kebodohannya bahwa negeri ini itu sedang dihajar oleh ekonomi yang kapitalistik, ya kan? Budaya yang liberalistik. Kenapa tidak itu semua yang dikatakan sebagai membahayakan negara ini? Lihat tuh, kemudian juga perilaku yang koruptif pada pejabat. Dan korupsi sekarang kan sampai pada level yang sudah nggak masuk di nurul. Gitu, ya kan? Asabri berapa itu 20 triliun, Jiwasraya 16 triliun, Senturi dulu 8 triliun. Siapa yang melakukan itu? Itu adalah orang-orang yang selama ini menganggap bahwa saya Indonesia. Kenapa bukan itu? Kenapa selalu orang-orang Islam, pejuang Islam? Celakanya begini, Ustaz. Ada para pejuang yang mereka justru berjuang untuk Islam, tapi kemudian mereka terpengaruh. Anggaplah kemudian mereka berjuang sepertinya tidak murni untuk Islam akhirnya, karena ada kepentingan tadi. Sementara kita yang berjuang untuk Islam kafah, kemudian tadi berusaha untuk dibentrok karena dibenturkan. Itu bagaimana upaya kita untuk mengkompromikan lah, atau mungkin biar kita bisa sejalan seiring dengan mereka? Karena itu kita mesti waspada. Pertama, waspada terhadap diri kita sendiri, jangan sampai kita itu, kalau bahasa Jawanya itu kegelewang gitu, tergelincir. Kenapa? Karena dalam perjalanan berdakwah itu atau perjuangan itu tidak pernah sepi dari, saya sering menyebut ATHGR, ancaman, tantangan, hambatan, rintangan, gangguan. Justru kalau kita ingin menilai apakah kita ini betul-betul dalam jalan perjuangan itu bisa dilihat dengan mudah apakah kita menghadapi ATHGR itu atau tidak. Kalau kita menghadapi lah itu ya memang kita dalam jalan perjuangan. Kalau tidak malah justru diragu jangan-jangan main sinetron. Jadi ATHGR itu normal, itu wajar. Gitu. Nah yang jadi soal adalah bagaimana kita menghadapi ancaman, tantangan, dan gangguan itu. Jangan sampai tergelincir atau jangan sampai kemudian tersimpangkan gitu. Bahwa di tengah perjalanan ada yang tergelincir, tersimpangkan, itu juga sesuatu yang sunatulahnya selalu terjadi kan. Itu jangan lagi sekarang di masa Nabi kan juga ada yang berkhianat gitu. Dan yang kemudian menjadi orang-orang munafik itu Nabi masih ada, itu masih ada kayak gitu. Apalagi sekarang. Nah yang paling penting adalah kita sendiri jangan sampai mengalami hal itu. Gitu. Terus bagaimana dengan saudara kita yang begitu-begitu tuh? Ya tentu kita sebisanya mengingatkan. Cara mengingatkannya ya dengan kita tetap istiqomah. Gitu. Itu peringatan yang paling bagus karena ada contoh itu istiqomah.
Mudah-mudahan dengan itu dia kemudian tersadar gitu. Tapi kalaupun tidak sampai berakhirnya, kita berharap paling tidak jangan sampai menghambat jalan dakwah ini. Tapi kalau akhirnya menghambat juga, ya sudah, itu memang pilihan dia. Urusannya bukan hanya dunia nanti sampai di akhirat kan gitu. Karena lana amaluna walakum amalukum. Ya, terakhir tentang istiqomah tadi, ini penting ya untuk kita tetap bisa jaga ya, terutama para pejuang Islam kafah ya, di tengah berbagai ancaman, tantangan, dan gangguan tadi. Termasuk juga datang dari saudara kita yang mereka mungkin juga berjuang untuk Islam, mengatasnamakan itu. Gitu. Ini bagaimana resepnya biar kita tetap bisa istiqomah, termasuk juga sekian banyak ya mungkin kezaliman dari rezim yang sedang berkuasa. Yang pertama itu kita harus memastikan bahwa memang inilah jalan dakwah yang benar. Apa ukurannya? Ukurannya tentu kembali kepada ketentuan yang dalam Al-Quran Sunnah dan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena tidak ada teladan terbaik dalam perjuangan ini ya kecuali Nabi. Karena Nabi itulah yang telah menunjukkan bagaimana membawa risalah ini dari awalnya sampai kemudian menjadi penerang dunia, melingkupi bukan hanya satu tempat di Madinah, tapi juga Mekah, bahkan seluruh jazirah, bahkan pada puncaknya kan 2/3 belahan dunia. Itu semua berkat. Sepanjang kita yakin bahwa ini adalah thariqah dakwah, mengikuti thariqah dakwah Rasul, metode dakwah perjuangan Rasulullah SAW, maka kita harus pegang jalan ini. Itu pertama. Kadang-kadang istiqomah itu, kadang-kadang tidak istiqomah itu oleh karena kita sendiri tidak yakin dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita tempuh, sehingga mudah tergoda, tersimpangkan. Itu dulu yang harus kita pahami dan kita yakini. Sekali lagi jika kita yakin bahwa inilah jalan yang benar, thariqah yang benar, thariqahnya itu begini, tahapannya begini, amalnya begini, nanti akan sampai pada level ini, kemenangannya kayak apa dan sebagainya itu, maka bismillah kita ikuti. Kemudian yang kedua, harus ada pada diri kita mindset yang mengatakan bahwa istiqomah itu lebih mudah daripada tidak istiqomah. Selama ini ada mindset yang masuk dalam pikiran banyak orang pejuang itu yang mengatakan bahwa istiqomah itu berat. Padahal sebenarnya istiqomah itu lebih mudah daripada tidak istiqomah. Iya. Penjelasan sederhana itu kira-kira begini. Kalau kita ini mau katakanlah ke Semarang dan kita tahu bahwa jalan yang akan mengantarkan kita ke Semarang, ya ikuti aja terus jalan tol terus. Lalu tiba-tiba kita suruh menyimpang dari jalan itu. Nah, itu artinya tidak istiqomah di situ. Dan kita tahu bahwa dengan kita menyimpang dari jalan itu akan lambat atau bahkan tidak sampai. Kan betul, berarti istiqomah itu lebih mudah sebenarnya karena kita yakin dengan cara itu akan sampai pada tujuan. Itu dulu yang harus ada pada kita gitu. Lagi pula kalau kita yakin bahwa dengan istiqomah itu kita menjadi dekat dengan yang kita tuju. Kita perjuangkan di jalan Allah. Kemudian dengan kita dekat dengan yang kita tuju, dengan zat yang kita perjuangkan agamanya itu. Kalau dalam bahasa Quran itu disebut sebagai ansarullah, penolong Allah. Maka kita akan ditolong oleh Allah. Gitu. Lah kalau itu kalau istiqomah. Lah kalau kita di istiqomah kan berarti makin jauh dari pertolongan. Berarti kan lebih gampang istiqomah daripada tidak. So kalau tidak makin jauh dari pertolongan kan ngeri kita. Berjuang dengan tantangan yang begini besarnya tanpa pertolongan Allah, apa yang bisa kita lakukan? Itu. Nah, jadi kita mesti yakin bahwa dengan pertolongan, dengan istiqomah itulah jalan kemenangan itu menjadi lebih mudah diraih dan juga jalan pertolongan Allah itu lebih mudah didapatkan. Gitu. Terus apalagi untuk kita bisa istiqomah, ya tentu harus ada apa yang kita bawa dalam perjuangan ini. Kalau dalam istilahnya itu adalah ide-ide yang diadopsi. Kalau tidak ada ide yang diadopsi, kita ini menjadi kabur juga. Sebenarnya kita sedang memperjuangkan apa? Mudah terombang-ambing. Ya, terombang-ambing. Kalau kita memperjuangkan kedudukan, maka logika sederhananya ya tempuh cara untuk bisa cepat meraih kedudukan. Gitu. Tapi kalau pegangannya ide, maka ide itu yang akan terus kita membimbing kita dorong untuk terwujud. Nah, berarti kan benar kan?
kita harus jelas dulu apa sebenarnya yang kita perjuangkan. Yang penting adalah gagasan-gagasan dari ajaran Islam itu. Nah itu karenanya harus ada kalau bahasa ininya itu fikro dan toriko yang diadop atau yang ditabani. Itu yang membuat kita jadi istiqomah. Kalau tidak ada, jangan lagi secara bersama, secara sendiri juga tidak akan bisa. Itu istiqomah. Jangan lagi sendiri, secara bersama juga tidak bisa. Nah, kemudian yang keempat, bahwa kita ini harus selalu hidup dalam jamaah. Kalau sendiri, itu pepatah mengatakan bahwa musang itu dia lebih suka menerkam domba yang sendirian. Sekelas kita, sekelas Musa aja memerlukan Harun sebagai teman perjuangan. Gitu. Apalagi kita gitu. Dengan hidup berjamaah, kita akan menjadi lebih kuat. Itu. Jika umpamanya ada soal yang membuat kita itu tergelincir, ada yang segera mengingatkan. Ada kesulitan, ada yang membantu. Dan ada kita lemah, ada yang menguatkan. Kalau kita itu tampak kurang semangat, atau lagi karena ada soal kurang semangat, kita melihat saudara kita di jamaah itu semangat, kita menjadi semangat. Begitu. Betul. Kemudian yang berikutnya itu bahwa kita memang harus ada satu mekanisme dalam diri kita untuk kita memiliki kekuatan yang disebut dengan istilah kekuatan ruhiyah. Apa itu? Ibadah yang lekat. Ibadah yang lekat, khususnya ibadah sholat malam. Nabi itu dipersiapkan oleh Allah, bukan diberi dengan uang, dana sekian banyaknya atau pasukan atau pengikut, tidak. Tapi diwajibkan kepada Nabi untuk bangun malam, sholat, dan membaca Quran dengan tartil. Disitulah kekuatan ruhiyah itu akan terbentuk. Maka seorang pengemban dakwah pejuang itu harus tegak sholat malam itu. So, tanpa itu dia akan tidak memiliki kekuatan ruhiyah itu, maka jiwanya akan rapuh. Gak usahlah ada badai, angin bertiup sepoi-sepoi aja dijatuh ya. Gitu. Gak usah ada tantangan bersentang kecil aja jatuh. Nah itu, maka itu penting. Dan yang terakhir tentu saya doa. Ya mukallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Kita ini berjuang itu kan karena memenuhi perintah Allah. Maka kita mintaanlah kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita istiqomah. Bila itu semua kita lakukan, maka insya Allah istiqomah itu akan terasa lebih mudah daripada tidak istiqomah. Enggak banget. Justru hari ini dakwah, besok tidak. Besok tidak, lalu besoknya lagi dakwah atau sholat, tidak sholat, enak sekali gitu kan. Nah, gitu. Justru yang mudah yang istiqomah. Istiqomah mandi terus kan susah. Mandi besok tidak. Istiqomah makan itu ya kan gitu. Baik. Alhamdulillah Ustaz Ismail terasa sudah di ujung waktu. Alhamdulillah, terima kasih dan jazakallah khair atas bincang-bincang kita sore hari ini. Mudah-mudahan menginspirasi para sahabat semua, sahabat muslim. Dan kita di momen menjelang hari kemerdekaan tentu semua juga ikut bersyukur atas merdeka Indonesia, walaupun tadi catatannya memang kita belum merdeka sebagaimana yang seharusnya ya, perspektif Islam. Oleh karena itu bagaimana upaya kita semua untuk terus berjuang secara istiqomah tadi, bagaimana kemudian Indonesia, negeri yang kita cintai ini kemudian betul-betul merdeka secara hakiki ya. Baik, mungkin demikian yang kita bicarakan pada kesempatan ini. Sampai berjumpa lagi di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.